Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Qallallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati dosen bahasa Indonesia yaitu Bapak Sepden Utut Sugiatno MPD. Semoga beliau diberikan umur yang panjang serta rezeki yang berlimpah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan saya hormati pula kawan-kawan satu prodi bahasa Arab. Semoga kalian semua selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Reno Hadi Wibowo, biasanya dipanggil Bowo. NIM saya 12402044. Saya dari Fakultas Tarbiyah Ilmu Pendidikan dan Program Studi Pendidikan Bahasa Arab. Dibuatnya video ini adalah untuk mengumpulkan tugas bahasa Indonesia saya, yang mana yang berjudul Sejarah Perkembangan Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang sudah digunakan sejak lama di Kepulauan Nusantara. Bahasa Melayu ini menjadi penting sebagai bahasa perdagangan dan komunikasi antar suku. Namun, pada awal abad ke-20, para pemuda Indonesia mulai menyadari perlunya satu bahasa yang dapat menyatukan semua orang. Pada 28 Oktober 1928, dalam Sumpah Pemuda, mereka berikrar untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Saat ini, bahasa Melayu mulai distandarisasi dan dikenal sebagai bahasa Indonesia. Ini adalah langkah besar untuk menciptakan identitas nasional. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, bahasa Indonesia resmi menjadi bahasa negara. Pemerintah kemudian mendorong penggunaan bahasa ini di berbagai bidang, seperti bidang pendidikan, media, dan juga pemerintah. Tujuannya adalah untuk memperkuat rasa persatuan di antara berbagai suku dan budaya di Indonesia. Seiring berkembangnya waktu, bahasa Indonesia terus berkembang. Banyak kosakata baru diambil dari bahasa daerah dan bahasa asing, seperti bahasa Belanda dan juga Inggris. Ini membuat Indonesia semakin kaya dan bervariasi. Pada tahun 1972, dibentuklah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa untuk melestarikan dan mengembangkan bahasa Indonesia. Nah, di era modern, bahasa Indonesia juga dipengaruhi oleh teknologi dan media sosial alias medsos. Generasi muda sering menggunakan bahasa gaul. Contoh, misalnya gue dan lo. Nah, bahasa gaul menciptakan istilah baru, sehingga bahasa ini tetap hidup dan relevan. Perkembangan ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa yang dinamis dan selalu berubah sesuai zaman. Secara keseluruhan, sejarah perkembangan bahasa Indonesia adalah perjalanan yang panjang dari bahasa perdagangan menjadi bahasa pemersatu hingga sekarang sebagai bahasa yang kaya dan beragam. Bahasa Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai simbol identitas dan kebanggaan bangsa. Semoga penjelasan ini sangat memberi manfaat bagi teman-teman sekalian. Andaikan ada kata-kata atau sikap yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Karena apa? Karena kesalahan itu milik manusia dan kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Dan video ini ditutup oleh pantun. Pantunnya ialah, jalan-jalan kita
sambil mengambil batu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian, terima kasih.